Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali sahabat-sahabat viewer dan subscriber channel Tita Misteri. Kali ini kami akan membawakan sebuah kisah misteri dengan judul Bertemu Pelaku Pesugihan, Kisah Pendakian Gunung Gede. Selamat mengikuti. Jangan pernah mengikuti kisah ini sendirian. Jawa Barat 1970. Pagi itu, kabut tipis menyelimuti kaki Gunung Gede. Aku dan teman-temanku, Joko, Budi, dan Surya, memulai pendakian dengan penuh semangat. Kami adalah sekumpulan sahabat dari Wonogiri yang memang hobi mengeksplorasi keindahan alam Indonesia. Kali ini, Gunung Gede di Jawa Barat menjadi pilihan kami. Dengan perbekalan yang cukup dan semangat berkobar, kami melangkahkan kaki menuju pos 1 informasi lama. Langit yang cerah memberikan harapan akan pendakian yang menyenangkan. Kami bercanda dan berbagi cerita sambil berjalan. Di pos 2 Legok Lonca, suasana semakin meriah dengan tawa kami yang menggema di antara pepohonan. Tapi, ada sesuatu yang aneh. Semakin tinggi kami mendaki, kabut semakin tebal dan udara semakin dingin, serta aku merasakan sesuatu. Di pos 3 Buntut Lutung, angin pun berdesir kencang seakan membawa bisikan misterius. Saat kami tiba di pos 4 Simpang Maleber, kulihat seorang bapak tua duduk di atas batu. Wajahnya penuh keriput dan sorot matanya sangat tajam. Dia mengenakan pakaian yang sudah usang dan terlihat sangat lelah. Ada sesuatu tentang wajahnya yang membuatku merasa familiar. Tapi aku tak mampu mengingat siapa dia sebenarnya. Selamat pagi, Pak. Sapaku dengan sopan. Teman-temanku berjalan beberapa meter di depan dan tampaknya tidak menyadari kehadiran bapak tua itu. Bapak itu mengangguk perlahan. Matanya terus memandang lurus ke arahku, membuatku merasa sedikit tidak nyaman. Ku coba mengingat-ingat di mana aku pernah melihat wajah itu, tapi bayangannya tetap samar di ingatan. Dalam pertemuan singkat itu, dia sempat menyebutkan namanya, yaitu Pak Bokir. Setelah beberapa saat, aku kembali berjalan dan bergabung dengan teman-temanku di pos 5 Alun-Alun Surya Kencana Timur. Mereka memang tidak menyadari keanehan yang baru saja kualami. Malam itu, kami mendirikan tenda dan memutuskan untuk bermalam di sana. Suasana tenang dengan suara angin yang berhembus lembut membuat kami merasa damai. Meski perasaan aneh tetap menghantuiku. Keesokan paginya, saat kami bersiap untuk turun, kuceritakan tentang bapak tua yang kutemui di pos 4 pada teman-temanku. Anehnya, mereka semua mengaku tidak melihat ada siapapun di sana. Joko bahkan tertawa dan berkata bahwa aku mungkin terlalu lelah dan berhalusinasi. Tapi perasaan familiar itu tetap ada di benakku. Setelah kembali ke Wonogiri tak bisa kuhilangkan bayangan bapak tua itu dari pikiran. Aku yang sedang duduk termenung di teras rumah
mencoba mengingat-ingat siapa dia sebenarnya. Saat matahari mulai tenggelam, ku beranikan diri bertanya pada kakekku. Mbah, pernah ingat Pak Bokir? Sengaja ku lempar pertanyaan itu sambil berharap mungkin bayangan samar tentang bapak tua di Gunung Gede adalah seseorang yang pernah dikenal oleh kakek. Beliau terdiam sejenak sebelum mengangguk pelan. Iya, dulu ada tetangga di sini namanya Pak Bokir. Dia hidup sendiri setelah istri dan anaknya meninggal. Waktu itu warga mengusirnya karena banyak yang menuduh dia pelaku pesugihan Gunung Kawi. Yap, ini yang ku cari-cari. Aku juga baru teringat dulu ada tetangga bernama Pak Bokir. Ingatan itu segera membanjiri pikiranku. Pak Bokir adalah tetangga masa kecilku yang dulu sering terlihat murung. Perlahan, aku ingat betul bagaimana desas-desus tentang dia yang dituduh melakukan pesugihan Gunung Kawi. Saat itu, tak lama kabar langsung menyebar. Warga sering melihat babi aneh berkeliaran di malam hari, dan banyak yang mengaku kehilangan uang tanpa jejak. Ketakutan dan kecurigaan memuncak hingga akhirnya rumah Pak Bokir dibakar oleh warga yang penuh amarah. Di sini, aku juga menyadari betapa memori manusia sangatlah terbatas. Sejak pertemuan di Gunung Gede, aku yakin pernah bertemu bapak itu, tapi lupa kapan dan di mana. Tapi Mbah, apa dia sudah meninggal? Begitu tanyaku penasaran setelah menyampaikan bahwa aku mulai teringat dulu rumahnya dibakar warga. Kakek menggeleng. Gak ada yang tahu pasti. Warga gak nemu jasadnya waktu itu. Ada sih yang bilang dia melarikan diri sebelum rumahnya dibakar. Jantungku berdebar keras. Bapak tua yang kutemui di Gunung Gede, mungkinkah dia adalah Pak Bokir? Wajah itu semakin jelas dalam ingatanku. Tapi bagaimana mungkin? Jika dia memang Pak Bokir, berarti dia selamat dari pembakaran dan mungkin telah hidup di tempat lain selama bertahun-tahun. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Pikiranku terus berputar memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang ada. Apakah benar Pak Bokirlah yang kutemui di Gunung Gede? Dan apakah dia memang pelaku pesugihan seperti yang dituduhkan oleh warga? Pertanyaan itu tetap menggantung tanpa jawaban pasti. Sekitar 3 minggu kemudian, aku membuat keputusan cukup berani. Aku menyusun rencana untuk kembali mendaki Gunung Gede. Dan kali ini semua teman-temanku tak ada yang kuajak serta. Dalam hati, aku punya tekad kuat, ingin mencari tahu lebih lanjut tentang misteri ini. Sejak kecil, aku memang terkenal sebagai anak pemberani dan tak pernah puas dengan apapun yang membuat penasaran sebelum semuanya terjawab. Konon, sifat itu menurun dari almarhum Mbah Buyutku. Perjalanan kali ini terasa lebih sunyi, dengan hanya suara alam yang menemani. Di pos 4 Simpang Maleber, aku berhenti sejenak dan melihat ke sekeliling. Ada harapan di hatiku, tapi tak ada tanda-tanda keberadaan bapak tua itu. Saat malam tiba, aku bermalam di pos 5 alun-alun Surya Kencana Timur. Suasana malam itu terasa lebih mencekam.
sempat bertemu dengan beberapa rombongan pendaki dan saling ngobrol, tapi aku tetap fokus pada tujuan awalku. Angin bertiup kencang dan suara-suara aneh terdengar dari kejauhan. Aku bisa merasakan kehadiran yang tidak kasat mata. Bulu kudukku yang merinding seakan mengirim sebuah pertanda. Tengah malam, aku terbangun oleh suara langkah kaki di luar tenda. Dengan hati-hati, aku pun keluar dan memeriksa ke sekeliling. Tak ada apapun di sana. Tapi sebelum aku kembali, terlihat bayangan seseorang berjalan perlahan menuju hutan. Aku pun mengikuti bayangan itu. Entahlah, seperti ada naluri dan kekuatan besar yang memaksaku untuk mengikutinya. Setiap langkah yang kuambil terasa begitu berat, seakan ada yang menghalangi. Bayangan itu berhenti di tepi jurang, dan saat aku makin mendekat, wajahnya terlihat cukup jelas. Dia menatapku dengan sorot mata yang tajam, seakan ingin mengatakan sesuatu. Tapi sebelum aku bisa bertanya, dia menghilang begitu saja, meninggalkan rasa takut dan penasaran yang mendalam. Akhirnya, aku kembali ke tenda dengan perasaan campur aduk. Apakah yang kualami hanyalah halusinasi? Atau benar-benar ada sesuatu yang lebih dari sekedar cerita tentang Pak Bokir? Setelah kembali ke Wonogiri, kuceritakan pengalaman itu pada kakek. Beliau mendengarkan dengan seksama, kemudian berkata bahwa banyak hal yang tidak bisa kita pahami hanya dengan logika. Beliau juga mengingatkan agar aku selalu berhati-hati dan tidak mudah tergoda oleh keinginan yang menjerumuskan. Pesan itu terus terngiang di benakku. Meskipun belum ada jawaban pasti tentang Pak Bokir, pengalaman ini mengajarkanku tentang pentingnya berpegang teguh pada nilai-nilai. Misteri tentang Pak Bokir mungkin memang tak akan terpecahkan. Tapi pesan kakek tentang mengendalikan diri harus tetap kupegang teguh. Suatu malam, saat aku duduk di teras rumah, terdengar suara langkah kaki dari kejauhan. Spontan aku menoleh dan melihat bayangan bapak tua itu berdiri di ujung jalan. Matanya menatapku tajam, seakan menyampaikan pesan yang hanya bisa kupahami dengan hati. Dan kemudian dia menghilang di telan kegelapan. Seiring berjalannya waktu, pengalaman itu tak pernah benar-benar pergi dari pikiran. Seringkali aku bisa merasakan adanya bayangan yang terus mengikuti. Tak terlihat, tapi selalu ada. Mungkin ini hanya akibat dari kegelisahanku yang mendalam, atau bisa jadi ada sesuatu yang lebih dari sekedar firasat. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa. Aku kembali menjalani rutinitas di sawah dan berusaha mengalihkan pikiranku dari pertemuan dengan Pak Bokir. Tapi perasaan itu tak mudah kutepis. Ada sesuatu yang seolah mengajak untuk terus menyelidiki dan mencari tahu lebih jauh. Sore harinya, kuputuskan untuk mengunjungi salah satu sesepuh kampung yang terkenal memiliki pengetahuan tentang dunia gaib. Namanya
Mbah Wiryo. Rumahnya ada di pinggir desa dan dikelilingi oleh kebun yang lebat. Saat aku tiba, Mbah Wiryo sedang duduk di beranda, menghisap rokok kreteknya sambil memandang jauh ke arah hutan. Aku pun menyapanya dengan sopan. Mbah Wiryo menoleh dan matanya yang tajam menatapku seolah bisa menembus semua pikiran. Beliau lalu menanyakan keperluan kedatanganku. Aku memang jarang ke sini. Seingatku, terakhir kali ngobrol dengan beliau adalah 3 atau 4 bulan yang lalu. Itu pun ditemani oleh kakek. Aku duduk di sebelahnya dan mulai menceritakan semua yang kualami. Tentang pendakian di Gunung Gede, pertemuanku dengan bapak tua, hingga cerita tentang Pak Bokir yang dikisahkan oleh kakekku. Mbah Wiryo mendengarkan dengan seksama tanpa sekalipun memotong. Setelah aku selesai, Mbah Wiryo terdiam sejenak. Lalu beliau berkata, Pak Bokir memang bukan orang sembarangan. Dia punya ilmu yang tidak semua orang bisa mengerti. Mungkin yang kamu lihat bukan cuma bayangan. Kalau menurut Mbah sih, ada kemungkinan arwahnya berkeliaran. Jujur, aku merinding mendengar jawaban itu. Dan karena makin penasaran, meluncurlah sebuah pertanyaan dariku. Tapi Mbah, apa benar Pak Bokir dulu itu melakukan pesugihan? Terus apa memang dia orang yang jahat, Mbah? Mbah Wiryo menghela nafas panjang. Beliau lalu mengatakan bahwa di dunia ini tidak ada yang sepenuhnya hitam atau putih. Menurut Mbah Wiryo, Pak Bokir bisa jadi memang melakukan pesugihan, tapi tak bisa dijamin karena tidak ada bukti yang kuat. Dan kata beliau lagi, terkadang orang bisa melakukan hal-hal di luar nalar ketika mengalami keputusasaan. Malam itu, aku pulang dengan perasaan campur aduk. Apa yang dikatakan Mbah Wiryo semakin menambah misteri ini. Aku tidak tahu harus percaya pada apa dan siapa. Bayangan Pak Bokir yang berdiri di ujung jalan beberapa malam lalu kembali muncul di pikiran. Beberapa hari kemudian, sebuah peristiwa aneh terjadi. Saat aku sedang berjalan pulang melewati hutan kecil di tepi desa, terdengar lagi suara langkah kaki. Di telingaku, langkah itu berat dan teratur dan mengikuti setiap gerakanku. Aku pun mempercepat langkah dan berharap bisa segera keluar dan lari pulang. Tapi langkah itu terdengar terus mendekat. Akhirnya aku pun terpaksa berhenti dan berbalik. Dan di hadapanku berdirilah seorang pria tua dengan wajah yang sama yang kutemui di Gunung Gede. Pak Bokir. Nama itu langsung muncul di otakku. Dia berdiri diam dengan tatapan menusuk tulang. Kenapa kamu terus mengikuti? Begitu tanyaku dengan suara bergetar. Sosok itu tidak menjawab, hanya menatapku dengan mata yang seolah penuh cerita. Tiba-tiba dia mengulurkan tangan, seakan ingin memberikan sesuatu padaku. Tapi sebelum aku bereaksi, bayangannya menghilang begitu saja, meninggalkanku
dalam rasa penasaran. Aku pun kemudian berlari pulang dengan jantung berdebar kencang. Apa yang baru saja terjadi? Apakah itu benar-benar Pak Bokir atau hanya bayangan karena halusinasi? Pertanyaan itu menghantuiku sepanjang malam. Keesokan harinya, kuputuskan untuk berbicara lagi dengan kakek. Mungkin ada lebih banyak cerita tentang Pak Bokir yang belum beliau sampaikan. Kali ini, kakek mendengarkan ceritaku dengan raut wajah yang jauh lebih serius. Setelah semua ceritaku selesai, beliau menghela nafas panjang dan berkata, "Mungkin sudah saatnya kamu tahu cerita lengkapnya." Kakek kemudian mulai bercerita tentang masa lalu Pak Bokir. Dulu, dia adalah seorang petani yang rajin. Tapi kehidupannya berubah setelah kematian istri dan anak satu-satunya. Desas-desus tentang pesugihan mulai menyebar setelah beberapa kejadian aneh terjadi di kampung ini. Kehilangan uang, munculnya babi jadi-jadian, dan penampakan aneh yang lain. Warga yang ketakutan dan marah akhirnya memutuskan untuk mengusir Pak Bokir dan membakar rumahnya. Karena penasaran, aku pun bertanya apakah benar Pak Bokir melakukan itu semua. Kakek terdiam sejenak sebelum menjawab bahwa tidak ada yang tahu pasti. Kata kakekku, mungkin saja Pak Bokir memang bersalah, tapi situasi dan ketakutan yang membuat warga bertindak seperti itu. Yang pasti, kata kakekku, setelah kejadian yang mengerikan itu, desa ini memang jadi lebih tenang. Jawaban itu membuat aku terdiam dan mencoba mencerna semua yang beliau sampaikan. Mungkin benar, banyak hal yang tak bisa dipahami hanya dengan logika. Mungkin Pak Bokir hanyalah korban dari situasi yang tidak adil. Yang jelas, bayangan dan perasaan aneh masih tetap menghantuiku. Beberapa malam kemudian, aku bermimpi tentang Pak Bokir. Dia berdiri di tengah hutan sambil memanggil namaku. Suaranya lembut, tapi terdengar penuh kesedihan. Aku terbangun dengan keringat dingin membasahi sekujur tubuhku. Rasanya ada sesuatu yang harus kulakukan. Keesokan paginya, kuputuskan untuk pergi ke tempat rumah Pak Bokir yang dulu. Rumah itu kini sudah menjadi puing-puing dan ditumbuhi semak belukar. Aku berdiri di sana, mencoba mengenang dan merasakan apa yang pernah terjadi belasan tahun lalu. Tiba-tiba, angin berhembus kencang, seolah membawa bisikan-bisikan yang tak bisa ku mengerti. Lalu kurasakan kehadiran Pak Bokir, seolah dia ada di sana dan terus mengamatiku. Dalam hati, kulantunkan doa untuk ketenangannya. Mungkin ini yang dia butuhkan, seseorang yang bisa mendoakan bagi jiwanya yang gelisah. Saat aku beranjak pulang, terasa beban di hatiku sedikit berkurang. Semoga Pak Bokir bisa menemukan kedamaian yang dia cari. Tapi perjalanan ini belum berakhir. Misteri tentang Pak Bokir, pesugihan, dan semua kejadian aneh ini
mungkin akan terus menghantui, dan aku harus bersiap. Beberapa bulan setelah kejadian itu, hidupku kembali berjalan normal. Meski ingatan tentang pertemuan di Gunung Gede dan cerita tentang Pak Bokir selalu menghantui. Aku mulai bekerja di kota dan jarang pulang ke desa. Hanya saja, setiap kali mendengar cerita tentang Gunung Gede atau pesugihan, hatiku selalu bergetar. Suatu hari, aku menemui salah satu teman pendakianku, yaitu Budi. Kebetulan beberapa bulan ini kami memang tidak pernah bertemu. Di sebuah warung kopi, aku dan Budi menceritakan kembali perjalanan ke Gunung Gede. Dan ketika aku ingat tentang bapak tua itu, kutanyakan sesuatu padanya. Budi, kami ingat gak ada orang tua yang kita temui di Gunung Gede? Budi terlihat bingung dan lalu mengatakan bahwa ketika itu cuma ada kami berempat. Dan menurut Budi, aku memang sempat terlihat bicara sendiri dan dikira mengalami kecapean. Hatiku tentu berdebar mendengar itu. Mungkinkah semua yang kualami benar-benar hanya khayalan? Atau ada sesuatu yang lebih dari itu? Hari-hari berlalu dan hidupku terus berjalan. Setiap kali pulang ke desa, aku selalu melewati reruntuhan rumah Pak Bokir dan mencoba merasakan kembali apa yang pernah terjadi. Tapi tetap saja, jawaban tidak pernah benar-benar datang. Saat aku duduk beranda di rumah kakek dan memandang matahari terbenam, tiba-tiba aku terfikir sesuatu, bahwa misteri tentang Pak Bokir mungkin tak perlu kuurus lagi. Dan banyak hal dalam kehidupan ini yang harus dibiarkan tetap menjadi misteri. Tapi setelah kakek datang dan menyerahkan segelas teh hangat, beliau kemudian memancing kembali rasa penasaranku. Apa yang kamu pikirkan? Begitu tanya beliau. Sejak kecil, aku memang tumbuh dan dibesarkan oleh kakek. Dulu, ketika usiaku beberapa bulan, kakakku sakit dan karena butuh waktu dan perawatan ekstra, kakek dan nenek memintaku untuk beliau rawat. Sedangkan bapak dan ibu tetap tinggal di Semarang bersama kedua kakakku. Aku menatap ke kejauhan dan lalu tersenyum samar. Pada kakekku, aku mengaku hanya berusaha memahami apa yang telah terjadi. Kakek mengangguk, seolah memahami tanpa perlu penjelasan lebih lanjut. Kadang hidup memang begitu. Gak semua hal ada jawabannya. Yang penting kita harus belajar dari setiap pengalaman. Malam itu, di bawah langit yang dipenuhi bintang, perlahan kutemukan kedamaian. Aku memang tak akan pernah tahu apakah Pak Bokir benar-benar pelaku pesugihan dan apakah dia selamat dari pembakaran. Tapi pertemuan di Gunung Gede, cerita dari kakek, dan semua yang terjadi telah mengajarkan satu hal penting, bahwa hidup adalah perjalanan yang penuh tanda tanya. Dan terkadang jawaban terbaik justru adalah menerima dan terus berjalan. Dengan perasaan yang makin tenang, kutatap langit malam itu, sambil berharap bahwa di suatu tempat
Pak Bokir telah menemukan kedamaian. Seiring berjalannya waktu, cerita tentang Pak Bokir tetap menjadi bagian dari hidupku, seperti bayangan yang tak pernah benar-benar pudar. Kini usiaku sudah mencapai 40 tahun. Aku telah menetap di Semarang dan tinggal di dekat bapak dan ibuku. Namaku adalah Andi, dan orang tahu bahwa aku adalah cucu Mbah Priyo, kakek dari jalur ibuku. Bersama beliau dan Mbah Tumi nenekku, aku menjalani hidup di sebuah desa kecil di Kabupaten Wonogiri. Sebelum mendapatkan pekerjaan, menikah dan menetap di Semarang. Setiap kali kembali ke desa, selalu kusempatkan diri untuk ngobrol dengan kakekku. Kini beliau sudah berusia 85 tahun. Tapi ingatannya tentang masa lalu masih cukup tajam. Kami sering duduk di beranda, berbicara tentang segala hal, dari kehidupan sehari-hari sampai cerita-cerita lama yang penuh misteri. Suatu sore, ketika matahari mulai tenggelam dan bayangan panjang mulai muncul di tanah, aku duduk di samping Mbah Priyo sambil memandang pegunungan yang jauh. Mbah, ingat gak cerita tentang Pak Bokir? Begitu tanyaku memulai percakapan. Kakek tersenyum tipis dan lalu menjawab, Ya pasti ingat, itu kan memang banyak yang aneh ya. Beliau kemudian mengatakan bahwa tidak sepenuhnya yakin yang kutemui di Gunung Gede adalah makhluk dari alam lain. Bisa jadi Pak Bokir memang masih hidup ketika itu. Kakek lalu mengingatkan lagi apa yang pernah disampaikan Mbah Wiryo, bahwa Pak Bokir memang punya ilmu yang sangat kuat, sehingga entah bagaimana caranya bisa lolos secara ajaib dari rumah yang terbakar. Walau menurut kakek, ada juga kemungkinan dia menjadi korban ketika pembakaran rumahnya, tapi jasadnya tak pernah ditemukan. Intinya tetap sama. Kisah tentang Pak Bokir tak pernah kutemukan jawaban atas misterinya, yang bahkan orang setua kakek pun tak mampu menjawab semua itu. Malam itu, ketika aku kembali ke kamar lamaku di rumah kakek, ku buka jendela dan sekali lagi memandang langit berbintang. Perasaan tenang mengalir dalam diriku. Keberadaan Pak Bokir dan segala kisahnya mungkin adalah pengingat bahwa hidup ini penuh dengan ketidakpastian, dan justru itulah yang membuat kehidupan ini menjadi begitu menarik. Sebagai makhluk yang penuh keterbatasan, semuanya justru menjadi pengingat pula akan hal lain yang tidak kalah penting, bahwa hanya Tuhan yang Maha Tahu tentang segalanya. Malam itu, kututup dengan tidur yang nyenyak, dan besok pagi aku akan kembali ke Semarang. Tamat. Demikian kisah misteri dari kami bertemu pelaku pesugihan. Kisah pendakian Gunung Gede. Semoga kisah-kisah kami cukup menghibur dan menemani sahabat-sahabat semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pemilihan atau penuturan kata. Kami dari tim Titah Misteri mengucapkan terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan saya, jangan bercermin sendirian di tengah malam. Sampai jumpa.